bahwa ada berapa kali kasus hanya ditinggalkan di mobil, ibunya belanja ya hanya untuk berapa menit, itu pun menjadi kasus yang cukup besar ya. Mbak Marisa barangkali bisa komen dulu. Ya, bahwa anak itu lahir karena numpang lahir sesungguhnya. Ya. Karena apapun yang terjadi, dia adalah dirinya sendiri dan seorang anak bukan manusia dewasa dalam bentuk kecil. Itu for sure. Bukan manusia dewasa dalam bentuk kecil. Sehingga ada faktor kerentanan tertentu yang harus menjadi waspada orang tuanya. Silakan Henry. Ayo, Halo, apa kabar? mana istrimu? Oke, silakan duduk. Kami dari pihak tim Masika Kaum sini Mas Henry. Dari Kamu lihat Mbak Risita dulu. Ini Hendrik, bukan Edan namanya ya? ya, Catat itu. jangan salah panggil, Mbak Rey. Ya, kami sudah berusaha dari tim Masika Mencintaiku sudah berusaha untuk meminta Sofi untuk hadir kemari malam ini, cuma nampaknya belum cukup masa untuk Sofi menenangkan diri sehingga dia keberatan untuk bisa tampil di sini malam hari ini. Oke. Kita akan mencoba mencari tahu. Kalau di sebelah kanan saya agak-agak happy banget, sebelah kiri juga saya happy banget ya. Ibu udah nggak marah-marah lagi, Bu? Enggak. Alhamdulillah sedang. Ya. Baik, kita berikutnya akan mengundang ya seorang narasumber kami yang tampil demikian luar biasa, mendapatkan apresiasi luar biasa dari lihat ratingnya demikian bagus. Seorang ustadz muda, sahabat saya Ustadz Subki. Assalamualaikum Ustadz, keluar. Silakan Ustaz. Ustadz. Ini dia ada. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kayak acara RCTI aja, Assalamualaikum Ustadz. Tapi nggak pakai begini. Nggak pakai begini ya. Ustadz, bagaimana setelah Anda tampil di acara ini? Respon masyarakat? Ya kebetulan kemarin waktu haji, Mhm, jadi di Mekah itu kan banyak orang nonton juga. mhm, Jadi kebetulan di Daker, mhm, di KBRI, terus ada yang, Ustadz gimana tuh? mhm. Kok sama Ustadz ngelawan, doain coba di Ka'bah. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Ternyata katanya udah ada perkembangan bagus gitu. Alhamdulillah. Insya Allah Ustaz. Waktu itu Mudah-mudahan. nasihatin siapa Ustadz ya? Hah? Nasihatin siapa waktu itu ya? Henry. Henry. Ah. Ini Pak Mana Ustaz. dia Ini orang? nih. Itu dia. Ini. Wah. Ustadz aja dilawan waktu itu. Ustaz nggak tahu permasalahannya. Ya. Saya yang tahu, ingat nggak Hen? Ya. Saya lebih tahu Ustadz. Tapi namanya udah dibawa di Ka'bah tuh. Dua Sudah. kabar udah didoain. Berarti doanya mungkin sudah sampai. Semoga Hidayahnya insya Allah udah Henry sampai ke insya Henry. mendapatkan hidayah. Ya. Mudah-mudahan. Kita tidak boleh pernah putus untuk berdoa. Betul. Sesulit apapun. Ya tidak ada yang tidak mungkin. Melalui Ya. doa semuanya bisa diselesaikan Ustadz ya. Sebelum akhir nggak ada yang final. Tidak ada yang final. Ya, berdoalah sampai akhir. Never ending praying, ya. Oke, Ustadz, Ya. terima kasih sudah bergabung. Barangkali bisa memberikan solusi-solusi. Kita tidak tahu apakah 3 keluarga yang datang kemari sudah mendapatkan hidayah, sudah mendapatkan solusi semua. Tapi apapun yang terjadi, Ustadz tetap akan kita mintai pendapat dan jangan segan-segan untuk memberikan advice kepada kita. Insya Allah. Oke. Oke. Tepuk tangan untuk Ustadz Subki dan kami persilakan untuk Silakan. bergabung. Oke. Oke Mas Helmi, sebelum kita melanjut lebih jauh lagi ke depan, jangan kemana-mana, tetap dalam acara Masihkah Kau Mencintaiku? Ya, dan tadi Mas Helmi sudah sempat mengatakan bahwa ada advisor kita yang juga advisor tamu yang kembali datang. Selain itu kita juga kedatangan tamu-tamu dari teman-teman selebritis yang mereka juga mau sharing sama kita. Ya, terima kasih juga ada kesediaannya untuk sharing gitu ya. Walaupun satu datang, kedua kalinya sebagai advisor juga sebenarnya ya. Iya. Dan juga mendapatkan waktu itu rating yang sangat baik. Iya. Langsung aja Mbak Marisaha. Selamat malam Mbak. Malam. Apa kabar?
Selamat ya. Siapa? Newlywed gitu. Oh, thank you. Iya, dari tadi udah, ayo cepetan yuk, udah mau cepet-cepet Iya. pulang. Sekarang setiap kali habis syuting langsung maunya Iya. cepet pulang. Apalagi kalau katanya. mendung-mendung gitu bawahnya pengen pulang aja pengantin baru. Gemes gitu ya Mas ya. Gemes gitu ya, pengen yang anget-anget. Udah. Dan juga selamat malam ada Kiki Fatmala. Hai Ki. Terima kasih sudah hadir Kiki. Hmm. Dan yang terakhir, selamat malam dan terima kasih sudah datang. Ini dia si cantik Lira Firna. Oke. Jadi kita sekarang punya 3-3. Jadi 3 advisor sama 3 bintang tamu. Kayaknya lebih enak lihat ke situ, lebih seger kayaknya. Emangnya kenapa? Arah sebelah sini kenapa Mas? Pink juga cantik-cantik, Tapi keren-keren. kalau situ kan seger, sini matang gitu. Matang, ya. Aromanya beda. Kalau di sini wangi, kalau di sini Wangi juga. wangi juga, walaupun minyak angin. Kata Mas Helmi, saya cuma menyampaikan. Gak ikut-ikutan dia. Kok gak ikut? Ntar dia pulang loh dia. Kemarin ada, kok lihat gak ada sepatu naik Sepatu atas kursi? naik ke atas kursi. Gila, advisornya marah banget sepatu naik kursi. Ada advisor yang madep belakang, nggak mau lihat ke sini. Wah, ternyata ya di Masih Kau Mencintai itu di segala macam emosi memang sudah tampil. Ya. Kalau buat kita berdua sudah pasti ada marah, ada sedih, ada ngamuk saya ya maksudnya. Ya, Ngamuk ya, ya. ya. Advisor loh, luar biasa. Ada yang ngambek nggak mau ngomong. Nggak mau ngomong, ditanya apa pendapatnya, terserah katanya. Ingat banget tuh jawabannya. Gimana Mbak? Terserah. Habis tamunya lebih banyak ngomong daripada yang mestinya ngomong. Mengangkat, merefresh lagi ya ingatan Anda tentang episode yang berikut ini, setelah ini akan segera kita bahas. Kita lihat yuk, ini dia tayangan yang pertama. Ya, jelas. Saya tidak bisa melihat istri saya, memukul anak saya begitu kasar. Sampai-sampai anak kami ini 3 hari nggak pulang. Saya udah cari Bu, saya udah telepon. Nah, itu. Saya tuh nggak pulang karena saking takutnya sama mama. Gitu loh. Kenapa saya takut sama saya? Saya tahu semua. Sudah Mbak, jangan ikut campur dia Mbak. Yang namanya biasa itu biasanya ibu lakukan apa sih? Dia kalau pulang sekolah telat atau pergi kemana nggak bilang sama saya giniin. Cita. Iya. Saya tahu Anda juga diperlakukan, dipukul oleh ibu Anda, bapak Anda waktu itu. Apakah Anda dendam dengan ayah dan ibu Anda? Iya Mas. Apakah Anda tidak sadar apa yang Anda lakukan itu bisa berakibat buruk terhadap mental putri Anda? Enggak, biasa aja dia. Daripada anak saya jadi korban, lebih baik saya cerai dan anak saya ikut saya. Nggak bisa. Anak ikut saya. Gita, ternyata kamu Hebat sekali kamu ya sih hasilnya ini. dari dulu, kenapa Ma? Walaupun bagaimana kesalahannya, ya mamamu nak. Kamu gak ada di dunia tanpa mama kamu nak. Saya akan Lepaskan dia sih sendiri jalan. Saya akan semua. Saya nggak mau cerain, saya nggak mau kehilangan kita. Saya akan berusaha saya, Mas. Sesenggukan menangis karena memang episode yang sangat-sangat luar biasa, memerah air mata. Ya. Ya alhamdulillah Ibu Yesi nampaknya sudah insyaf kali ya saya katakan. Tapi sebelum kamera ke sana saya minta kita bisa ditutup nggak pakai topengnya saya? Ya kamera jangan dilihatin dulu. Ya, makasih. Kita sudah membuat satu quote bahwa anak itu adalah titipan dari Tuhan. Tapi bukan berarti anak menjadi hak milik kita sebagai orang tua. Di mana kita bisa semena-mena melakukan apapun yang kita pikir benar terhadap anak. Apa yang kita pikir benar belum tentu benar menurut anak dan menurut orang lain. Itu yang harus kita. Dan di luar banyak sekali anak yang terlantar. Ada anak yang ditelantarkan berhari-hari di satu rumah. Oh, untung ini tidak terjadi di luar negeri. Kalau terjadi di luar negeri, saya tahu betul orang tuanya bisa dituntut. Saya tahu betul waktu saya di Amerika, nanti mungkin Mbak Marissa bisa sharing juga ya. Bahwa ada berapa kali kasus hanya ditinggalkan di mobil, ibunya belanja, ya hanya untuk berapa menit, itu pun menjadi kasus yang cukup besar ya. Mbak Marissa barangkali bisa komen dulu. Ya, bahwa anak itu lahir karena numpang lahir sesungguhnya. Ya. Karena apapun yang terjadi, dia adalah dirinya sendiri dan seorang anak bukan manusia dewasa dalam bentuk kecil. Itu for sure. Bukan manusia dewasa dalam bentuk kecil. Sehingga
ada faktor kerentanan tertentu yang harus menjadi waspada orang tuanya. Dan anak dalam usia apa ya, critical period of time gitu sampai 12 tahun, merekam segala sesuatunya tanpa filter. Jadi apapun yang mereka dapatkan pada usia itu akan mengkristal di bawah under consciousness sampai Oke. dewasa nanti. Itu yang harus Dan kita hati-hati itu ya. akan kembali lagi menjadi perilaku dia tanpa dia sadari, itu akan melukai hati orang-orang yang ada di hati dia, yang ada di sekelilingnya. Jadi mesti waspada. Nah, di Amerika tuh ada perlindungannya, di sini juga ada Sebenarnya. sebetulnya. Ya. Tinggal Pak- masalah enforcement-nya Pak Aris saja ya. Juga ada, tapi masalah di sini kan delik aduan. Jadi masih tergantung lagi pada pihak ketiga begitu loh untuk Yang merasa memberi dirugikan. pengaduan kepada katakan polisi yang ada di setempat. Jadi kesadaran itu belum terjadi apa istilahnya diseminasi yang merata. Oke. Acara ini aku pikir sebagai katalis yang meleverage sehingga banyak Insya orang Allah, Indonesia insya Allah. yang melihat bahwa Insya Allah. anak adalah hanyalah titipan dan kita hanya mendapat tugas untuk menjaganya, menjadi dirinya yang juga selamat di dunia dan di akhirat. Kurang lebih kayak begitu. Oke, Mbak Marisa, sebelum kita bertanya kepada advisor, barangkali kita menuju keluarga Pak Irwan ya. Irwan dan Yesi. Kita tanya Gita. Gita, bagaimana sekarang kamu, Nak? Berkat MKM sekarang Mama udah nggak mukul-mukulin kita lagi.